Semoga yang mempunyai masalah berat terhadap menantu atau mertua, mari kita doakan agar segera dipulihkan, dan juga masalah-masalah di rumah tangga dengan anak tiri atau ibu tiri atau ayah tiri, semoga diselesaikan di dalam doa bersama kita saat ini. Apakah kamu sedang mengalami pertengkaran di rumah dengan mertua, atau kamu sebagai menantu merasa lebih pintar atau sok pintar karena titel tinggi, jabatannya bagus di perusahaan, atau ya kamu memiliki kekayaan, harta banyak, terus sekolahnya tinggi, sarjana, ya sekolah berulang-ulang. Ya, mungkin kamu merasa mertua tidak sekolah atau buta huruf, serba salah, bahasa Indonesia juga kurang, kamu mungkin mempersalahkan dengan mertua kamu. Jadi, atau mertuamu pusing melihat tingkah menantu yang tidak beres, mencurigakan, keluar terus, tidak pulang-pulang, atau pulangnya larut malam, tanpa pamit suami, dan lain-lain ya. Jadi ini adalah masalah-masalah yang berbeda-beda setiap rumah tangga ya. Atau sebaliknya, mertua juga mempunyai tingkah yang sama, tinggal di rumah menantu, ya tidak pulang-pulang, pergi tanpa pamit, pulang tanpa pamit, ya sesuka-sukanya. Jadi itu adalah masalah. Dan teman-teman, semasa kita masih hidup, kalau kita berkeluarga, kita tentunya menerima masalah-masalah setiap saat. Dan bukan hanya itu, atau kamu sedang bermasalah dengan ibu tiri, atau dengan bapak tiri, atau dengan ayah tiri, dengan anak tiri. Kalau ada masalah, jangan berlarut-larut dalam masalah. Kita selesaikan secara damai, tenang, dan rileks ya. Kita selesaikan dalam doa agar ya teman-teman yang mempunyai masalah berat apapun segera diselesaikan. Jadi tenang saja teman-temanku yang baik hati, kita santai, kita rileks, kita tenang. Dengan cara bagaimana? Sebelum kita mulai doanya, mari kita tarik napas 3 kali kita tarik napas dari hidung, terus hembuskan melalui mulut sebanyak 3 kali. Kita mulai. Semoga dengan kita tarik napas ini membuat kita lega dan kita menerima apapun, baik dari mertua maupun dari menantu, baik pun dari anak tiri, ayah tiri, ibu tiri. Kita menerima apa adanya dan kita jalani hidup ini dengan senang hati dan damai ya. Baik, masalah seperti ini sudah dialami oleh orang kudus yang dikanonisasi menjadi santa ya, yaitu Santa Elizabeth Ann Seton. Saya hanya mengulangi lagi saja, pasti Bapak Ibu sudah mengenalnya dengan baik. Bapak Ibu teman-teman sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Saya hanya tekankan di sini, saya tidak memberi pengalaman atau kisah hidupnya. Kisah hidupnya teman-teman bisa melihat sendiri di Katolik atau riwayat hidup orang kudus Katolik ya. Kalian bisa lihat yang namanya Santa orang kudus yang bernama Santa Elizabeth Ann Seton. Riwayatnya silakan dilihat ya. Hari ini kita fokus ke doa biar teman-teman kita yang punya masalah cepat teratasi. Kalau teman-teman masalahnya udah lega, ya kita semua juga bahagia. Biar kita itu happy, kita juga berdoa dengan tenang. Biar Tuhan itu senang juga sama kita ya. Jadi baik. Jadi kapan
dibeatifikasi menjadi orang suci. Nah, itu dia. Jadi Santa Elizabeth ini ia lahir di kota New York, yaitu tanggal 28 Agustus 1774. Jadi ia meninggal tanggal 4 Januari 1821 di Maryland, ya. Maryland itu di Amerika. Nah, tadi kita singgung tentang diberi beatifikasi kapan? Nah, dibeatifikasi yaitu tanggal 17 Maret 1963 oleh Paus Yohanes yang ke-23. Paus Yohanes yang ke-23 ya, teman-teman. Terus dikanonisasinya kapan? Dikanonisasikan menjadi orang kudus yaitu tanggal 14 September 1975. Ya, berapa tahun ya? Coba hitung Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi di beatifikasi itu tahun 1963, terus dikanonisasi yaitu 14 September 1975. Hitung aja ya. Itu oleh Paus Paulus ya, oleh Paus Paulus yang ke-6, Jadi mari kita rayakan pestanya pada tanggal 4 Januari ya. Jadi pesta Santa Elizabeth Ann Seton tanggal 4 Januari sebagai pelindung sekolah Katolik ya, sebagai pelindung sekolah Katolik, dan juga kita bisa memohon doa darinya, kita yang mempunyai masalah berat ya, masalah keluarga yang sangat berat, menantu dan mertua, ibu tiri, anak tiri, ya, masalah-masalah yang sulit dipecahkan pakai logika kita sendiri. Kita boleh meminta bantuan bersama beliau supaya Santa Elizabeth bisa menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kok doanya dititip ya? Sebagai orang Katolik ya, percaya boleh, tidak percaya pun tidak apa-apa, dilakukan boleh, tidak dilakukan pun tidak wajib ya, tetapi orang Katolik boleh meminta doa. Contoh ya, Santa Elizabeth Ann Seton, doakanlah kami, itu contoh doa ya. Boleh kita minta doanya karena dia orang suci, dia mempunyai jalur yang khusus, yang intim dengan Tuhan. Belum tentu kita punya jalur khusus ya. Apalagi di era yang baru sekarang seperti ini, saat ini ya kadang lupa-lupa kita berdoa, lupa puasa, lupa mati raga ya, lupa jaga mulut, lupa jaga sifat. Ya, itu sebagai penghalang teman-teman, membuat kita doa berhari-hari pun doa kita belum tentu cepat terkabulkan. Nah, makanya kita berantem terus dalam rumah tangga dengan menantu, dengan mertua, dengan bapak tiri, ibu tiri ya. Bahkan setan itu kadang menggoda terhadap anak tiri ya, menggoda dengan cara-caranya setan. Jadi mari kita tidak terlalu jangan sampai jauh ya. Mari kita seperti biasa subscribe yang ada tulis subscribe ya, langsung saja ya, 3, 2, 1 ya. Kalau sudah subscribe langsung like ya, terus komen, tidak apa-apa silakan komen. Di samping kanan itu ada gambar lonceng ya, tekan saja yang paling atas supaya semua notifikasi video dari saya teman-teman bisa dapat setiap harinya. Ya, setiap hari ya saya buat video dari rumah saya. Baik Bapak Ibu, teman-temanku ya yang baik hati, kita tidak sendiri hari ini. Kita bersama Santa Elizabeth Ann Seton ya, kita memohon, kita memberi diri kita kepada Tuhan atas masalah-masalah kita supaya segera teratasi. Mari kita mengambil sikap berdoa, lupakan segala suasana kita di saat ini supaya kita benar-benar tertuju pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Santa Elizabeth Ann Seton, engkau bersama kakakmu ditolak oleh ibu tirimu. Engkau juga mengalami masa kegelapan pada saat itu. Engkau merasa perpisahan dan kehilangan ibu yang kedua kalinya. Engkau mendidik anak-anakmu dengan penuh perjuangan.
Engkau yang peduli dengan sesama, Engkau yang bergabung dengan biarawati, Engkau yang mendirikan sekolah biara. Kami dengan segala kerendahan hati yang paling dalam mohonkanlah rahmat kerukunan bagi keluarga kami saat ini, terlebih dalam hubungan ibu mertua dan menantu yang sering salah paham. Berdoalah pada Tuhan agar menantu dan mertua senantiasa menemukan rahmat kesabaran dan kedamaian dan menghadapi kesalahan pahaman di dalam rumah tangga. Oh Santa Elizabeth Ann Seton, ajarilah kami agar saling mengasihi baik mertua maupun menantu. Ajarilah kami agar menerima perbedaan. Ajarilah kami agar saling mengerti dan saling melayani. Ya Tuhan, Engkau bersabda, mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-lakinya melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Tuhan Yesus yang baik hati, doakanlah Bapak tiri, ibu tiri, dan agak tiri. Doakanlah para menantu dan mertua yang sedang dalam masalah. Kami sekeluarga mengundang Engkau datang dan hadirlah bersama kami, agar selalu rukun, damai, aman, bersama Dikau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.